Kilas balik pergerakan Yayasan Sor Silai Tanimbar. Yayasan Sor Silai Tanimbar adalah organisasi non-profit yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Yayasan Sor Silai Tanimbar dibentuk tanggal 27 November tahun 1998, kemudian mengalami perubahan berdasarkan akta notaris tanggal 14 Oktober tahun 2019. Sor Silai merupakan wadah untuk memperjuangkan tercapainya suatu tatanan sosial ekonomi, politik, serta pendidikan dan budaya yang adil dan demokratis, yang menghormati dan mengakui sejarah, hak-hak, otonomi kelembagaan adat lokal, sistem pengetahuan dan kearifan tradisional, serta identitas masyarakat adat lokal di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Yayasan Sor Silai Tanimbar memiliki sejumlah pengalaman sejak didirikan karena ikut bekerja dengan masyarakat adat seperti pengalaman memfasilitasi masyarakat adat lokal untuk mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis kearifan lokal di Tanimbar. Sor Silai Tanimbar merupakan satu-satunya LSM lokal yang memfasilitasi kehadiran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Tanimbar sejak tahun 2001, dan memiliki pengalaman panjang mengorganisir masyarakat adat melalui program-program pemberdayaan masyarakat atas kerjasama dengan Baileo Maluku, OXFAM serta DVV Jerman. Yayasan Sor Silai juga melaksanakan program bersama Baileo Maluku yakni program konservasi kawasan pesisir berbasis kearifan lokal di Tanimbar melalui program rehabilitasi dan perlindungan hutan bakau sebagai kawasan penyangga ekosistem wilayah pesisir dan pengenalan sistem budidaya kepiting bakau, yang dilaksanakan atas dukungan dana dari UNOPS tahun 2013. Pada bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2020, Yayasan Sor Silai melaksanakan program penguatan kapasitas masyarakat adat Desa Arwidas, untuk memastikan pengelolaan sumber daya hutan alam yang berkelanjutan, yang didukung oleh Desamdana Institute melalui DGM Indonesia. DGM adalah hibah dengan mekanisme khusus sebagai inisiatif global di bawah Forest Investment Program untuk meningkatkan kapasitas dan mendukung inisiatif dari masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memperkuat partisipasi mereka dalam FIP dan proses-proses RED Plus lain di tingkat lokal, nasional dan global. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah dialog budaya antar sejumlah desa tentang batas wilayah adat, pemetaan wilayah adat, pelatihan anyaman bagi perempuan adat, pelatihan dan penyusunan perdes tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, kampanye pelestarian lingkungan dan penanaman pohon di das maupun sumber air. Kita sudah tiba di lokasi sumber air Urampil. Setelah ini mereka akan melakukan penanaman. Ada beberapa jenis tanaman pohon yang ditanam di sini. Ada pohon sukun, ada pohon mahoni, dan terang besi nanti. Selain itu ada juga anakan pohon kakao, coklat akan ditanam di sini. Ada beberapa titik lagi, teman-teman sudah menyebar untuk di beberapa titik sumber air. Salah satunya di sini. Hingga kini, Yayasan Sor Silai Tanimbar terus melakukan pembibitan dan penanaman pohon di sejumlah daerah aliran sungai, das serta sumber-sumber air di wilayah Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya pada tahun 2020 sampai tahun 2021, Yayasan Sor Silai juga melaksanakan program pengembangan masyarakat PPM bidang lingkungan bersama Satuan Kerja Khusus, Industri Hulu Migas SKK Migas Wilayah Papua Maluku, PAMALU, dan kontraktor-kontrak kerjasama wilayah Papua dan Maluku. Dalam program ini, Yayasan Sor Silai Tanimbar menggerakkan para masyarakat penggerak usaha MPU untuk melaksanakan program agroforestry dan ekowisata. Melalui program ini, Yayasan Sor Silai Tanimbar menginisiasi program Bank Bibit sebagai bentuk keseriusan lembaga untuk terus mendorong pelestarian lingkungan melalui aksi menanam pohon dan mendorong ketersediaan pasokan buah untuk kebutuhan masyarakat di masa depan. Pada tahun 2021, Yayasan Sor Silai Tanimbar mendapat kepercayaan dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Perikanan serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai tenaga ahli dan praktisi dalam kegiatan vokasi pembibitan, penanaman dan pemeliharaan mangrove pada sejumlah desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Peran serta lainnya adalah sebagai anggota tim peneliti pada studi sosial mapping (SOSMAP) untuk Blok Masela, kerjasama dengan Universitas Patimura Ambon pada tahun 2020 sampai 2021. Dalam perjalanannya,
Yayasan SOR Silai Tanimbar telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam melaksanakan program-program di bidang lingkungan di wilayah Tanimbar. Sejak awal berdirinya, yayasan ini terus berfokus pada pelestarian alam, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem lokal. Salah satu tonggak penting adalah keberhasilan yayasan dalam menyelenggarakan kegiatan aksi tanam pohon di berbagai lokasi strategis, termasuk di sekitar sumber air vital seperti Wemomolin. Kilas balik pergerakan Yayasan SOR Silai Tanimbar dalam pelestarian lingkungan hidup dan agroforestry, tahun 2019 sampai tahun 2024. Sejak 2019, Yayasan SOR Silai Tanimbar telah mengambil peran aktif dalam pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan agroforestry di Kepulauan Tanimbar. Dengan berbagai program nyata yang melibatkan masyarakat dan lembaga terkait, yayasan ini konsisten memperjuangkan keberlanjutan alam dan kesejahteraan komunitas lokal. Berikut adalah kilas balik perjalanan Yayasan SOR Silai Tanimbar. 1. Penanaman pohon di sumber air. Sumber air Arwidas. Penanaman pohon dilakukan pada tahun 2019 dan kembali dilanjutkan pada tahun 2022 untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan ketersediaan air. Sumber air Bomaki, pada tahun 2022, yayasan melaksanakan penanaman pohon untuk melindungi daerah tangkapan air di wilayah ini. Sumber air Desa Olilit Barat, Olilit Timur, dan Lermatang, aktivitas penghijauan dilakukan untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air di daerah-daerah tersebut. 2. Program Agroforestry. Desa Bomaki, tahun 2021 sampai tahun 2022, yayasan mendorong praktik agroforestry, yaitu kombinasi antara pertanian dan kehutanan, untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus menjaga keberlanjutan lahan. Desa Arwibab, yayasan aktif mengedukasi dan memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan sistem agroforestry yang ramah lingkungan. 3. Vokasi penanaman dan pemeliharaan mangrove. Bekerja sama dengan Kemendes PD